Mengingat waktu, kita panggil saja langsung peserta berikutnya, Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aji. Aku baru lulus sekolah. STM dong. STM. Almah SMA. Ya, aku baru lulus sekolah, dan di sekolah aku nih terbilang murid yang nakal. Ya, seperti murid nakal pada umumnya gitu, bolos, tidur di kelas, korupsi duit SPP. Dan setelah lulus aku ikut lomba kritik DPR. Disuruh kritik diri sendiri. Ya gimana gitu, aku sama DPR tuh sama. Kita ini satu passion pak, satu lifestyle. Pokoknya kalian tuh panutanku lah. Apa? Ada oknum DPR yang korupsi. Aku juga korupsi. Korupsi duit SPP. Cuman bedanya kalau ketahuan. DPR kalau ketahuan korupsi di penjara, enak. Aku waktu itu pernah ketahuan korupsi duit SPP 100.000, digesperin sampai nangis. Ya, nggak adil. Aku itu 1.000 nih, digesperin, pedih. DPR korupsinya sampai miliaran, ya harusnya lebih dari itu dong. Ya ini kalau suatu saat aku jadi presiden nih, amin ya Allah. Ya ini kalau nanti aku jadi presiden, terus ada DPR yang ketahuan korupsi, hukumannya sama, digesperin. Digesperin seluruh rakyat Indonesia. Gitu, kalau DPR digesperin seluruh rakyat Indonesia, balik-balik badannya merah semua tuh, kayak plat nomor mobil dinas. Ya tapi meskipun ntar DPR digesperin, aku nggak ikut. Aku nggak punya gesper. Ini pakai tali nih. Jadi tolong pak, menangin pak, mau beli gesper. Aku dari kecil pengen punya gesper merek krokodil. Iya. Terus ada juga oknum DPR yang suka tidur waktu rapat. Aku juga suka tidur di kelas. Cuman kalau aku tidur di kelas tuh suka ileran ya. Nah aku nggak tahu DPR kalau tidur di gedung DPR ileran atau enggak. Ya aku penasaran aja gitu, apakah rasa iler DPR semanis janji-janjinya. Bang, tahu nggak bang rasa iler DPR bang? Jilat bang biar tahu bang. Terus aku tuh tidur di kelas karena malamnya aku begadang, nongkrong lah teman, biasa. Ya DPR ngapain kalau begadang? Ngeronda.
Ya Allah, aku nggak kebayang gitu kalau di kampung aku kawanannya Pak Setnov. Malam-malam Pak Setnov bawa besi panjang buat mukulin tiang listrik. Mana tiang listrik yang dia tabrak lagi. Itu Pak Setnov ngebukin tiang listrik yang dia tabrak MC itu. Wah, dasar kamu, gara-gara kamu nih saya benjol segede bakpao lagi. Terus waktu itu aku gak sengaja gitu ngelihat siaran sidang paripurna di TV. Gak sengaja, tapi gak mungkin sengaja kan, aku nontonnya Doraemon. Ya, di situ aku lihat banyak bangku yang kosong. Ya Allah, ini aku mikir kok sama kayak di STM aku ya. Iya, banyak yang bolos. Terus aku mikir, ini DPR bolos kemana gitu? Rental PS. Ya, ngapain DPR ke rental PS? Mending beli PS sendiri, duitnya banyak. Ya, terus aku penasaran lagi gitu, gimana cara DPR bolos gitu? Ya soalnya kalau kami ini anak STM ya, bolos tuh nggak mungkin sendirian, minimal berdua lah, dan pasti ada satu yang ngajak. Nah ini kalau DPR cara bolosnya sama kayak kami anak STM, aku bisa nih nyontoin sekarang nih. Contohnya, misal lagi mau rapat, Pak Fahri Hamzah ngajak Pak Fadlizon bolos. Pak Fahri Hamzah ngomong ke Pak Fadlizon, Zon, PS, Zon, males nih rapat, cabut yuk ke warnet. Untungnya Pak Fadlizon nggak mau kan, ke warnet sama kamu males, twitteran mulu. Pak Fahri berusaha ngeyakinin lagi, nah yuk bolos lah, aku bayarin nih. Ya udah yuk sekarang. Wah, akhirnya mereka bolos tuh. Sebelum bolos lepas seragam dulu biar nggak ditangkap Satpol PP. Mereka jalan keluar gedung DPR kan, manjat pagar. Iya, manjat pagar kan, ke warung dulu beli rokok Samsung sama teh gelas. Nah, terus ini terakhir nih, ada DPR yang ngelakuin kasus suap. Aku juga pernah ngelakuin kasus suap. Jadi waktu itu aku lagi ngerokok nih, tiba-tiba adik aku lewat ngeliat, biar nggak diaduin ke ibu aku kasih duit 5.000. Ternyata masih diaduin. Ya karena aku DPR banget kan, dan aku cinta Orde Baru, jadi paginya adik aku ngadu, malamnya adik aku hilang. Sekian aku hanya, terima kasih. Baik Bapak, ini peserta terakhir karena permintaan dari Cak Lontong, katanya Cak Lontong ada bicara lagi ke Arab Saudi. Besok akan menjalani hukuman cambuk. Bapak kebayang nggak kalau anggota DPR digesperin Pak, sama semua masyarakat Indonesia, ditunggingin, gitu, antri tuh Pak, rakyat tuh joget per atu-atu sambil ngomong nakal. Aduh ya Allah, kebayang gak sih tuh, pantat pada belah, bukan jadi pantat jadi abon. Iya. Oke, selanjutnya kita panggil, inilah peserta terakhir dari lomba stand up komedi kritik DPR. Langsung saja Putra Patinawa. Assalamualaikum.
Ini udah sore nih. Kita semua masih santai di sini kan ya? Santai ya. Kalau kita santai hidup kita akan asoy. Iya. Tapi ada salah satu anggota DPR nih yang hidupnya nggak asoy. Tiap hari emosian, marah-marah mulu. Ini orang salah makan apa gimana ini ya? Iya. Tiap hari nyalain presiden loh. Iya. Aduh, iya ntar aja. Pokoknya nih Pak, presiden salah mulu Pak. Presiden naikin THR di sini salah mulu, ya kan? Presiden naik motor gede salah. Ini presiden harus ngapain ini nih? Masa presiden harus main TikTok baru bener gitu kan? Waduh. Makanya nih Pak, ini saya curiganya anggota ini suka nyalain presiden. Ini curiganya dulu presiden pernah punya utang sama dia lupa bayar Pak. Iya kan, bisa aja kan lagi. Oh ini orang marah-marah mulu ya. Akhirnya saya ngecek tuh Pak di artikel kesehatan. Penyebab orang emosi gak jelas marah-marah yaitu ini Pak, ejakulasi dini Pak. Nah iya Pak. Feeling saya ini orang kena Pak, feeling saya Pak. Feeling saya iya, soalnya cowok udah 40 tahunan gitu. Iya, kalau itu lagi apa? Makanya nih kan biar DPR tuh orangnya santai, apa menurut DPR tuh diganti. Kalau rapat jangan minum kopi sama teh lagi gitu. Kalau bisa pakai jamu, ginseng, telur setengah mateng. Ya kan? Yang kalau bisa tuh yang ngaduk Nyonya Munir sekalian tuh. Nah itu. Dan DPR juga ada, menurut saya nih Pak ya, ada tunjangan DPR tuh yang menurut saya agak penting, kayak tunjangan komunikasi. Tunjangan komunikasi di sini 15 juta. 15 juta Cak, bener Cak. Duit semua nggak campur minyak tawon kagak tuh. Duit semua. Itu tuh duitnya dipakai untuk nelpon, untuk email, apa untuk ketemu sama konstituen. Ini kan tandanya berarti DPR nggak melek teknologi ya. Kan kalau ketemu bisa pakai video Pak. Ya kan bisa pakai WhatsApp, pakai Skype, pakai santet juga bisa kalau mau Pak. Makanya nih 15 juta nih komunikasi. Ini komunikasi pakai roket apa pakai apa ini bisa kayak begini nih? Iya. Saya aja nih Pak ya, sebulan saya itu isi kuota 100.000 Pak. Itu udah bisa ngapain aja Pak? Mau email bisa, nelpon bisa, sampai WhatsApp sampai jempol saya tinggal setengah bisa Pak. Kuota sisa. Makanya nih Pak ya, saya 100.000 aja Pak. Itu saya bisa tahu kelakuan Hotman Paris dari pagi sampai malam Pak. Iya, dari dia nongkrong di Kopi Joni sampai dia giting di Bali saya tahu Pak. Makanya aduh banyak banget 15 juta. Tapi ini anggota DPR nih umurnya variatif kan. Ada anggota DPR yang tertua tuh, tertua sama yang termuda. Yang tertua itu Cek Popong, umur 79, komisi 10. Yang termuda itu namanya Ade Reski, usia 29, komisi 5. Beda 50 tahun. Ini kayak nenek sama cucu nih. Ini kalau lebaran sungkem kayak gini. Untungnya dia ini beda komisi Pak. Satu komisi nih berani nggak nih ya? Masalah lagi rapat nih, tiba-tiba debat, Mas Ade nih berani nggak ngelawan Cepopong nih? Kan Cepopong kan lumayan orang tua ya. Kalau dilawan tiba-tiba bletak aja kan, dipukul palu sidang palanya gitu. Waduh repot itu dia. Makanya kan kalau anak muda nih sama yang tua kan kalau misalnya debat itu kan ngerinya kan kualat Pak ya, ngelawan kan ngerinya kualat gitu kan, nggak asik ini anggota DPR yang muda pulang gitu karena dia habis debat sama yang tua, keluar gedung sampai parkiran jadi batu. Waduh. Iya. Kayak kena kutukan malin kundang itu Pak. Iya, kalau misalnya anggota DPR yang keluar jadi batu nih isi batu semua nih Pak, ntar nih Pak. Gedung DPR gak jadi gedung dewan lagi, jadi objek wisata gitu kan. Kalau gedung dewan jadi objek wisata, kasihan Pak Fadli John, ntar di depan jadi tiketing dia. Wah gak ada orangnya, aman. makanya kan gedung DPR tuh harusnya diisi anak-anak muda semua. Anak-anak muda kan kalau ngumpul kan, waduh kreatif kan, mau bikin aplikasi bisa, mau bikin robot bisa, bikin tato yonglek bisa. Makanya nih kalau anak muda di DPR nih nggak ada lagi yang kualat, nggak ada lagi jadi batu gitu kan. Jadi kita lebih santai dan dinamis gitu. Dan saya juga terima kasih kepada DPR karena mau dikritik nih Pak ya. Berarti DPR tuh sadar bahwa dia itu manusia.
Karena manusia itu gak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Haji Putra Sampurna. Terima kasih, selamat siang. Ya, thank you Putra. Tadi lu bilang aman, kagak ada orang ya? Papa Glizen, nggak ada orang ya? Lu nggak lihat direkam? Kan bisa dilaporin. Hati-hati. Saya juga tadi deg-degan. Untungnya kagak ada yang terempet. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya Putra maka peserta dari stand up comedy Kritik DPR sudah selesai.